Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasminatul Wardani dengan NIM 216121127 kelas 6D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu tugas yang kedua. Yang pertama, istishab. Istishab adalah upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Contohnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa air itu menjadi najis. Yang kedua, masolihul mursalah adalah suatu konsep yang berarti kemaslahatan yang tidak didukung oleh kesimpulan makna nasah, yaitu ayat atau hadis yang spesifik. Contohnya adalah peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada nas yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya ada istihsan. Istihsan dalam konteks hukum mengacu pada metode ijtihad yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menggunakan akal dan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Istihsan dilakukan dengan cara meninggalkan qiyas karena ada dalil-dalil lain yang lebih kuat yang diambil dari teks Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan adanya hakikat, pembagian, dan kehujahan istihsan. Contoh penerapan istihsan dalam hukum Islam adalah ketika dokter diperbolehkan melihat aurat wanita untuk memudahkan proses pengobatan. Seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan dan manfaat, menurut penetapan hukum dengan istihsan, maka seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Selanjutnya, qaulus sahabi adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang sahabi atau sahabat tanpa diketahui apakah Nabi Muhammad pernah mengatakannya atau tidak. Qaulus sahabi dapat berupa perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah ketika para sahabat menyamakan hukum kijang dengan kambing. Kijang dan kambing memang mirip dalam penampilan, sehingga para sahabat berpendapat bahwa kijang juga boleh digunakan untuk akikah dan kurban, seperti yang dilakukan kepada kambing. Selanjutnya ada saddu dzara'i, yaitu dalam hukum Islam mengacu pada metode preventif yang digunakan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang atau yang mengandung kerusakan. Contohnya adalah ketika seseorang dilarang menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat karena khawatir akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus kepada perbuatan yang dilarang. Selanjutnya ada dilalah al-iktiron. Dilalah al-iktiron mengacu pada metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan cara menghubungkan antara dua hal yang tidak langsung terkait. Contohnya adalah ketika seorang mujtahid mencari hubungan antara hukum mengenai jual beli dengan hukum mengenai wakaf. Dalam hal ini, mujtahid mencari hubungan antara keduanya dan menemukan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil manfaat dari sesuatu yang tidak dimiliki. Maka dengan dilalah iktiron, mujtahid menetapkan bahwa wakaf dapat dipersamakan dengan jual beli dalam beberapa hal, seperti dalam hal pengelolaan harta. Selanjutnya dilalah al-ilham, itu dalam konteks hukum Islam mengacu pada metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan cara menghubungkan antara dua hal yang tidak langsung terkait. Contohnya adalah ketika seorang mujtahid mencari hubungan antara hukum mengenai jual beli dan dengan hukum mengenai wakaf. Dalam hal ini mujtahid mencari hubungan antara keduanya dan ternyata menemukan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil manfaat dari sesuatu yang tidak dimiliki. Maka dengan dilalah al-ilham, mujtahid menetapkan bahwa wakaf dapat dibersamakan dengan jual beli dalam beberapa hal, seperti dalam hal pengelolaan harta. Selanjutnya, ru'yatun nabi. Dalam konteks hukum Islam, ru'yatun nabi mengacu pada penglihatan atau pengalaman yang dialami oleh seorang nabi atau Rasulullah yang berisi wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang berisi perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, bulan Ramadan adalah bulan yang ditetapkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan ini adalah wajib bagi setiap orang yang beriman dan berakal." Dalam contoh ini, ru'yatun Nabi berupa penglihatan atau pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad yang berisi wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir ada sya'ru man qablana. Sya'ru man qablana dalam konteks hukum Islam mengacu pada prinsip bahwa sesuatu yang telah diperbolehkan atau diperintahkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW tidak dapat diubah atau dilarang oleh manusia. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak berubah." Yaitu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 183. Dalam contoh ini, sya'ru man qablana berarti bahwa Allah tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Oleh karena itu, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tidak dapat diubah atau dilarang oleh manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.